Gue bilang juga apa? Sarwenda klarifikasi di podcast Bang Densu. Apa kata Onyo? Bohong! Di podcastnya nahan tangis tuh waktu dibahas soal Depkol yang sempat menyambangi rumahnya. Katanya pas lagi live didatengin Depkol jam 10 malam pula. Katanya tuh Depkol tahu dari pihak Ruben Onsu kalau mobil yang tertunggak ada di kediamannya Sarwenda. Kuasa hukumnya juga membenarkan memang adanya cicilan mobil yang diajukan kliennya setelah bercerai. Tapi pesannya juga atas nama Ruben dengan alamat tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Kali ini kita akan membahas Sarwenda lagi teman-teman ya, yang kembali menjadi sorotan publik ya setelah podcast terbarunya itu justru memicu perdebatan ya dengan netizen. Mulai dari isu debt collector ya, kemudian juga tudingan pinjol, hubungan dengan Ruben ya, hingga berbagai respon keras dari warganet ya yang terus bermunculan, bahkan sampai video ini di-up ya. Bahkan setelah podcast tayang ya, ada sebuah podcast yang narasumbernya itu Sarwenda ya, tayang, malah muncul perkembangan baru teman-teman ya, yang semakin memanaskan suasana di media sosial. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, saya potong dulu ya videonya ya untuk segmen pertama. Saya komentari siki-siki ya. Yang berbeda. Dan pasti Depkol itu juga menghubungi nomor sama alamat tinggal Ruben Onsu. Jangan datang ke rumah orang lain yang kagak ada hubungannya. Karena kejadian didatengin Depkol, sampai Sarwenda juga trauma. Bukan cuma tunggakan tagihan cicilan mobil aja, ternyata ada juga tagihan pinjol. Katanya juga Sarwenda sudah berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya. Tapi dia mengaku kesulitan menghubungi Ruben Onsu karena nomornya udah ganti. Setelah podcastnya tayang, kagak berselang lama si Onyo langsung posting di Instagram pribadinya, cuma nulis satu kata aja, bohong. Nah kalau lu pada udah pada nonton podcastnya apa belum? Menurut lo gimana? At least gue gak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak bukti. Tapi kok cuma ngomong sendiri, ya lu ngomong sama siapa, sama keluarga lu? Goblok lu, diem. Kok cuma ngomong sendiri, ya lu ngomong sama siapa, sama keluarga lu? Goblok lu, diem. Nencong jadi cong. Halo Pak. Halo. Oke. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Sorry. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Munas ya, gak butuh duit. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bun nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang dalam Tuhan tuh bingung ya. Orang dalam Tuhan bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Sarwenda. Aku tuh dari semalam sebenarnya aku gregetan gitu, pengen komentar gitu dengan, tapi karena aku posisi di rumah sakit, aku tidak bisa teriak-teriak ya karena di rumah sakit. Kenapa berhabis sakit? Aku mau berkomentar tentang podcastnya Sarwenda. Ini kalau ada pengikutnya, fans-fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah lo membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena pasal tuh nanti tuh ya. Wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu itu melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong
mantan suami kamu, ya secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu, terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah pasti tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Kenapa? Karena ini dari kita lihat, ambil kesimpulan dari podcastnya dia ini ya, dia itu berlindung di belakang anak-anaknya dan itu tidak bagus. Membuktikan bahwa mantan istri Ruben Onsu ini mampu hidup mandiri. Gue nih, pegang omongan gue nih, kata-kata gue nih ya. Si Mokondo ini tidak akan mengawini Sarwendot ini. Kenapa? Pertama, dia mau sama Sarwendot karena apa? Karena harta lah, karena uang, karena rumah itu. Widih, ini perempuan begini ini tidak boleh dilepas. Tapi endingnya angkat kaki. Itu rasa suka dia sama Sarwendot tuh udah mulai menurun juga. Udah mulai drop juga. Lama-lama udah endingnya kalian lihat, saya sudah putus dengan dia karena ketidakcocokan. Ini yakin banget gue. Jantan kayak si Mokondo begitu. Mana mau dia, apalagi udah ngelihat aslinya Sarwendot, wih. Begini bentukan aslinya. Ilfil juga dia, netizen bener, jantan begitu. Gimana guys? Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan ibu ini ya? Ini nggak ada mukanya ya. Aku dapat dari TikToknya. Jadi diri sendiri 6 tuh guys. Kalian bisa cek sendiri di TikToknya ya. Nah kita lihat ada apa lagi guys. Nah, mama. Jadi ya, yang di podcast itu semuanya tadi, kalau aku perhatiin, itu dia itu bercurhat, bukan menjawab yang harusnya dijawab kayak gitu loh. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tuh gimana guys? Netizen. Dia tetap nggak mau. Kupikirlah dia ini nggak bakal podcast lagi Aku kirain menjelang apartemen mediasi kita pindah. besok. Jadi ada kiriman Podcast kasur loh baru dia. ke rumah Sekarang pindah. kalian jangan fokus ya, jangan salpok ya. Baru skin booster. Kasur buat Ternyata siapa? Pesan. podcast lah dia lagi. Disuruh kirim Ada bapak lagi ke drama baru sekarang. apartemen. Judulnya Drama Jadi dia Kasur. sudah- Coba kita dengar dulu. butuh waktu yang lama. Dia tetap nggak mau. Maunya? Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Waduh, gimana Jadi guys? mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada. Ditanya si hostnya, ada bukti nggak? Enggak katanya. Nggak ada bukti katanya gitu guys. Aduh, podcast ini makin Oh, nggak ada bukti, nggak ada. Terus gimana caranya? Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang. Yang Ruben Onsu, ini kesalahan terbesar saya tuh guys ya. dalam arti dulu pas itu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta, ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Itu tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka. Nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini oke. Itu bukan kesalahan, Ruben. Itu bukan kesalahan. Ya. Jadi mayoritas netizen itu menyoroti isi podcast Sarwenda yang dianggap belum menjawab inti persoalan yang diperdebatkan selama ini oleh banyak netizen. Pembahasan mengenai debt collector ya yang mendatangi rumahnya, ya dugaan tagihan pinjaman online alias pinjol, serta kesulitan menghubungi Ruben Onsu itu memicu banyak sekali komentar teman-teman ya. Dan setelah podcast tayang ya, unggahan bertulisan bohong ya di media sosial itu semakin mengundang spekulasi publik ya. Sekali lagi ya, ini adalah unggahan tulisan bohong ya, bukan saya menuduh Sarwenda bohong, enggak ya.
Sejumlah netizen itu bahkan menilai bahwa Sarwenda itu terlalu sering membawa nama anak-anaknya ya dalam menyampaikan penjelasan ya, dalam berspeak up atau berkomentar. Sementara yang lain lagi ya, netizen yang lain menilai seharusnya persoalan orang tua itu tidak dikait-kaitkan dengan anak-anaknya. Ada pula yang mengkritik ya tudingan tanpa bukti, termasuk cerita mengenai kasur yang disebut dikirim ke apartemen ya teman-teman ya. Dan di sisi lain ya, beberapa netizen justru menilai podcast tersebut lebih banyak berisi curahan hati daripada klarifikasi yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan publik selama ini. Kemudian perdebatan berlanjut dengan masing-masing kubu yang terus mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Lanjut. Justru karena kamu berniat menyenangkan anak dan istrimu, makanya rezekimu lancar waktu berumah tangga sama SW. Kamu sadar gak sih itu? Di dalam keadaan gak punya, tapi kamu berusaha membuat istri dan anakmu bahagia. Ya Tuhan melihat, makanya dipermudah rezekimu. Dan alhasil ya, karena kerja kerasmu, akhirnya semua bisa terpenuhi. Tapi itu, jangan kamu bilang itu kesalahan. Kok kesalahan sih? Gimana seorang suami menyenangkan anak istrinya? Kesalahan dari mana itu? Justru banyak laki-laki di luar sana yang berusaha, seperti kamu, berusaha menyenangkan anak istrinya apapun caranya itu. Gimana guys? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan sama ibu ini guys? Bahwasanya Ruben itu sangat-sangat berusaha gitu ya, makanya rezekinya selalu lancar katanya gitu guys ya. Tapi kok kamu jadi bilangnya itu kesalahan? Karena nggak banyak juga seorang istri ataupun seorang anak itu merasakan hal baik seperti ini. Di luar sana banyak sekali anak-anak atau istri yang pengen merasakan dilakukan seperti ini. Bukan kesalahan, tindakan seperti inilah awal mula rezeki datang. Terus dia harus. Ternyata R punya hutang karena bisnis setelah cerai katanya gitu guys. Benarkah tentang berita nilai 5,5 miliar guys? Payment ini gue oke. Yang penting jalan gitu. Ternyata hilang. Hah? Duitnya hilang. Jadi produksi barangnya nggak ada kak? Nggak, produksi barangnya ada, tapi uang yang harusnya gue bayarkan hilang, dibawa hilang. Katanya bener sampai 5 miliar totalnya. Sebenarnya gini, itu mah cuma satu yang baru gue upload. Banyak. 7 orang. Gue kena, pokoknya udah gue bilang gue udah jatuh ketimpa tangga, gedebuk semua segala jam. Jadi Tuh guys ya, kasihan ya. cash flow semuanya hancur. Jadi ditipu sama orang kali ya. Bisnis bareng mungkin atau gimana, terus tiba-tiba ya ketipu gitu guys ya. 7 orang miliar. Satu orang itu. Oh, lebih Ada dari itu. 7 Ada Itu lebih. kejadiannya kapan? Tapi kejadiannya bukan yang si orang yang sama, bukan beda. Cerita yang beda lagi. Bukan yang mau kena. Bukan, beda lagi. Ya ada lagi. Ada lagi. kasihan ya, ditipu berapa kali berarti ya. Yang lu cerita buku itu. Iya. Sida ini live sama di kamera wartawan beda banget sikap. Yang di live mulutnya nyinyir, kamera wartawan lembut berdoa bawa-bawa Tuhan, ya kan? Memang iya. Ya gini aja lah ya. Ini kan podcast terbaru ya. Baru aja kayaknya muncul tadi malam atau kemarin gitu. Nah, lihatlah. Dia ingin semua mata memandang bahwa pasti kita kasihan dan iba sama dia. Tapi kalau kalian ingat lagi waktu dia nyinyirin suaminya, ketawa ketiwi sampai gitu kan. Menurut kalian ini nggak pantas nggak kayak gitu? Kalau menurut aku ya nggak pantas lah ya. Maksudnya lu ngapain ngomongin ya kan, itu kan yang bangun papa aku, pakai uang papa aku juga ada di situ gitu, ya ampun. Makanya benar juga kata si Yanti ini, Ruben tahu sifat dia, makanya Ruben bisa nyimpen detail bukti-bukti data akurat yang nggak bisa dibantah. Iya benar ya. Jadi kok pas aku tadi mau ngomong yang ini, yang tadi di atas ini dan juga yang ditulis si Mbak Yanti ini juga seperti itu juga yang mau kutulis tadi. Ternyata banyak juga yang sama opininya sama aku. Karena bukan apa-apa. Gini loh, Mbak ya, aku panggil Mbak aja. Kau waktu menjelekkan mantan suamimu, wow, sangat euforia kali ya kan. Tiba-tiba masuk ke podcast, ditanyain tentang ABCDE gitu ya kan. Wajahmu itu kayak, aku ngelihat kau kayak memendam amarah yang luar biasa gitu, kayak jengkel kali sama mantanmu itu kan. Udah gitu apa namanya, apa ya, wajahmu, cara kau berbicara ya kan,
Aduh, kayaknya terlalu supaya dilihat sama netizen ini atau kami yang melihat ini biar iba gitu. Oke teman-teman ya, jadi pada segmen penutup barusan pembahasan netizen itu bergeser kepada ya komentar-komentar netizen ya mengenai pengakuan Ruben yang menganggap terlalu memanjakan keluarganya selama ini ya, dan itu menurutnya merupakan sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Banyak netizen justru tidak sepakat ya, karena mereka menilai usaha seorang suami membahagiakan istri dan anak bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk tanggung jawab yang patut dihargai. Tetapi menurut saya di sini ada kesalahpahaman ya, yang ditangkap oleh netizen dengan yang disampaikan oleh Ruben ya. Bukan Ruben itu menyesali kebaikannya, tetapi ya selalu mengatakan iya itu adalah sebuah kesalahan secara psikologi, karena itu dengan tidak langsung telah mendidik dengan cara yang salah gitu loh maksudnya ya. Selain itu teman-teman, tadi juga kembali dibahas mengenai kerugian bisnis miliaran rupiah yang dialami oleh Ruben akibat dugaan penipuan ya. Netizen menyampaikan rasa simpati dan menilai berbagai persoalan yang dialami Ruben itu memang cukup berat ya. Dan sebagian komentar juga membandingkan sikap Sarwenda saat siaran langsung dengan saat tampil di podcast. Menurut mereka, penyampaian di podcast terlihat lebih lembut ya dibandingkan ketika memberikan komentar sebelumnya. Ya iyalah, kita semua bisa menilai ya. Perbedaan sikap tersebut kembali memunculkan beragam penilaian dari netizen yang terus menjadi bahan diskusi di media sosial sampai saat ini. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.